Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami, penyertaan-Mu yang sempurna. Hingga detik ini Tuhan kami bisa bersama-sama mengambil bagian di dalam ibadah doa malam. Kami percaya bahwa setiap penyertaan Tuhan, berkat-berkat yang Tuhan berikan bagi kami begitu luar biasa. Dan malam hari ini sebagai ucapan syukur kami Tuhan, kami mau bersama-sama untuk belajar dari kebenaran firman-Mu. Tuhan, Engkau urapi setiap kami, hamba-Mu yang ada di sini. Begitu juga setiap jemaat Tuhan yang menyaksikan ibadah ini Tuhan. Engkau berkati Tuhan, urapi agar kami bersama-sama bisa mendapatkan berkat dari kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak, hamba-Mu yang sederhana Tuhan pakai sebagai saluran berkat bagi kami semua. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Ya, saya percaya bahwa Bapak Ibu yang di rumah selalu berada di dalam lindungan daripada Tuhan. Ya, kita semua selalu diberkati dalam kondisi apapun, Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Amin. Ya, kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini saya ambil dari kitab Kejadian pasal 28 ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-22. Ya, Bapak Ibu yang di rumah bisa membuka Alkitabnya, kita akan sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Sekali lagi, Kejadian pasal 28 ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-22. Kebenaran firman Tuhan berkata demikian. Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Ya, kebenaran firman Tuhan yang sebenarnya tidak asing lagi bagi kita semua. Mungkin bagi Bapak Ibu, ya, ini adalah sesuatu yang sudah sering kita dengar, ya. Kebenaran firman Tuhan yang mungkin sudah sering kita dengar, bahkan di sekolah minggu sering kami ceritakan kepada anak-anak juga. Ya. Nah, kebenaran firman Tuhan yang di dalam bagian ini kita tahu bahwa Yakub adalah seorang anak yang sudah melakukan satu kesalahan yang fatal di dalam hidupnya. Kesalahan yang dilakukan oleh Yakub adalah dia mengambil hak sulung dari kakaknya. Dia sudah menipu kakaknya, dia sudah menipu ayahnya, dia sudah membuat sesuatu yang luar biasa yang membuat kakaknya menjadi sakit hati. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Yakub melakukan satu kesalahan yang demikian, dia tentunya, ya kalau mungkin bagi kehidupan orang-orang yang biasa, bagi kita mungkin kita akan menyesal atau mungkin kita akan berusaha bagaimana caranya agar kita bisa menghindar dari masalah, dari persoalan yang sedang dihadapi. Terutama Yakub pada saat itu. Kalau kita baca di ayat-ayat sebelumnya, kakaknya ini ingin membunuh Yakub. Kenapa? Karena hak sulung yang seharusnya didapatkan oleh kakaknya diambil alih oleh Yakub. Dan kakaknya sudah berjanji, bagaimanapun caranya ketika ayahnya, orang tuanya sudah tiada, maka dia akan membunuh Yakub. Nah, ini menjadi satu persoalan. Ini menjadi sesuatu yang membuat Yakub akhirnya takut. Dia khawatir, dia gelisah, dia bingung apa yang harus dilakukan pada saat itu. Dan pada akhirnya dia memutuskan untuk lari ke rumah omnya. Dia lari ke rumah omnya di Laban. Tempat yang jauh dengan satu tujuan agar kakaknya tidak melihat dia, agar kakaknya agar kakaknya tidak jadi membunuhnya. Dia menunggu waktu-waktu yang tepat kapan ketika amarah dari kakaknya itu sudah mulai reda, dia akan kembali. Nah, ini yang membuat Yakub ya akhirnya melarikan diri, dia lari di tempat yang jauh. Ketika seseorang sudah melakukan satu kesalahan, Bapak Ibu,
maka tidak ada cara lain. Dia berusaha untuk menghindar dari masalah. Tetapi bagi anak Tuhan, ketika kita menghadapi satu masalah persoalan, seharusnya kita menghadapi persoalan itu dengan baik. Seharusnya kita menghadapi persoalan ini dengan satu, yaitu berdoa kepada Tuhan. Dan ini yang akan kita pelajari bersama-sama di dalam kebenaran firman Tuhan ini. Yakub ketika dia menghadapi satu persoalan yang sedemikian rupa, yang mengancam nyawanya, yang mengancam hidupnya, mengancam akan masa depannya, dia datang kepada Tuhan. Dia datang kepada Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan, dia menaikkan suatu janji kepada Tuhan. Kalau Tuhan mengabulkan janjinya, maka dia pasti akan mendapatkan berkat daripada Allah, yaitu dia akan kembali kepada saudaranya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, singkat cerita, Yakub ini akhirnya lari ke rumah saudaranya, dan di tengah-tengah perjalanan yang membuat dia lelah, yang membuat dia capek, akhirnya dia harus tidur. Dia harus beristirahat di satu tempat. Dan ketika dia beristirahat, Alkitab menceritakan di ayat sebelumnya, saya berharap nanti Bapak Ibu yang ada di rumah bisa membaca detailnya mulai dari pasal 27 sampai dengan pasal yang ke-28 ini. Ya, baca secara keseluruhan, nanti kita akan tahu bagaimana alur cerita daripada perjalanan Yakub. Awal mula bagaimana Yakub ini akhirnya membuat satu kesalahan yang fatal di dalam kehidupannya. Nah, saya lanjutkan cerita ini. Ya, ketika Yakub melarikan diri di satu tempat, dia beristirahat, dia tidur di sana dan dia bermimpi sesuatu yang luar biasa. Dia bermimpi ada malaikat yang turun naik seolah-olah menaiki tangga seperti itu dan lain sebagainya. Dan ketika Yakub bangun dari tempat itu, Bapak Ibu, dia sangat terkejut. Dia sangat kaget, ternyata sekalipun dia ada di dalam persoalan masalah yang besar antara hidup dan matinya, tetapi Tuhan masih tetap menyertai Yakub. Sekalipun di dalam persoalan yang sangat-sangat berat, Yakub masih melihat penyertaan Tuhan di dalam kehidupannya. Dan pada saat itu Bapak Ibu, saya ketika merenungkan ini, membaca ini, saya dibuat terkejut. Kenapa? Karena dalam situasi yang seperti itu, kalau mungkin saya berada di posisi Yakub, saya tidak akan tahan melihat kondisi seperti itu. Tetapi Yakub menghadapi itu semua. Ketika dia bangun dari tidurnya, kemudian dia melihat bahwa tempat ini adalah Tuhan tetap menyertai Yakub. Maka muncul di ayat yang ke-20 dan yang kita baca tadi itu Bapak Ibu. Ketika Yakub bangun, dia belum melihat akan masa depan. Dia belum melihat, nanti besok, lusa, atau mungkin tahun depan, berapa tahun kemudian dia akan kembali ke rumahnya lagi. Bertemu dengan kakaknya. Dia enggak tahu itu semua akan terjadi. Tetapi satu hal yang menarik, sekalipun Yakub belum melihat masa depannya nanti seperti apa, tetapi Yakub, dia memiliki 3 janji di hadapan Tuhan. Dia memiliki 3 nasar. Kalau Tuhan benar-benar menyertai, kalau memang Tuhan benar-benar akan memberkati hidupnya, dia akan melakukan ini. Kebalik ya. Janjinya begini. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan saya, ya, dia berharap suatu ketika nanti dia akan pulih. Dia berharap masa depannya nanti akan menjadi masa depan yang penuh pengharapan. Tetapi toh kalau masa depan itu tidak jadi atau tidak sesuai dengan keinginannya, Yakub tetap berjanji kepada Tuhan. Dan janji yang dilakukan oleh Yakub ini ada di ayat yang ke-20 sampai dengan 22 ini. Yang pertama, perhatikan, lalu bernasarlah Yakub, jika Allah menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini. Apa yang dikatakan? Memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan dipakai untuk, memberikan, saya baca ulang lah.
Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku akan selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Jadi janji yang pertama yang diberikan oleh Yakub kepada Tuhan berkata begini, janji yang pertama yang dilakukan oleh Yakub adalah, sekalipun hidup ini ya, saya percaya bahwa Tuhan itu selalu menyertai perjalananku. Saya itu percaya bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupanku, maka Tuhan pasti akan memenuhi setiap kebutuhannya Yakub. Saudara, Yakub, dia berjanji menempatkan Tuhan sebagai Allahnya. Di ayat yang ke-20 tadi itu yang kita baca. Ayat 21 yang bagian terakhir. Jika Allah menyertai kehidupanku, maka aku akan menjadikan engkau Allahku satu-satunya. Saudara, hari ini kita belajar dari Yakub. Yakub yang sudah melakukan kesalahan yang fatal, dia tidak putus asa. Yakub yang sudah melakukan satu kesalahan yang luar biasa, dia tidak menyerah, dia tidak panik, dia tidak terlalu gelisah, tetapi dia tetap berjanji bahwa engkau Allahku satu-satunya pengharapan di dalam kehidupanku. Saudara, ada satu komitmen yang dilakukan oleh Yakub ketika dia menghadapi masalah persoalan yang berat seperti itu. Dan komitmen yang pertama itu adalah dia mau menjadikan Tuhan satu-satunya Allah di dalam kehidupannya. Dia tidak mencari teman, dia tidak mencari solusi, oh mungkin si A, si B mungkin, atau bagaimana caranya agar saya bisa lolos dari sini. Enggak. Tetapi hal pertama yang dilakukan oleh Yakub, dia menjadikan Allah Tuhan satu-satunya di dalam hidupnya Yakub. Saudara, kalau kita menghadapi masalah, kalau kita sedang menghadapi satu persoalan yang berat di dalam kehidupan kita, baik itu masalah keluarga, baik itu masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah apapun di dalam kehidupanku, kehidupan kita semua. Pertanyaan yang harus dijawab adalah, siapa yang menjadi Allah kita? Siapa yang menjadi pegangan di dalam kehidupan kita? Apakah teman kita, apakah sahabat kita, atau orang yang lain? Atau kita hanya bersandar sepenuhnya kepada Tuhan? Yang menarik Bapak Ibu, Yakub menjadikan Allah satu-satunya di dalam kehidupannya. Bukan setelah doanya atau bukan setelah harapannya itu tercapai. Atau bukan setelah doanya itu digenapi oleh Allah, enggak. Tetapi sebelum itu semuanya, jauh sebelumnya, ketika dia awal pertama kali dia menghadapi masalah, dia sudah janji kepada Tuhan. Tuhan, engkau akan menjadi Allahku satu-satunya di dalam kehidupanku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagi Yakub, Tuhan itu adalah suatu pribadi, suatu Allah yang maha tinggi, tidak ada yang lain selain Allah. Dia adalah satu-satunya yang mampu untuk menolong Yakub pada saat itu. Dia adalah Allah satu-satunya sebagai perlindungan di dalam kehidupan Yakub. Dia adalah Allah satu-satunya pribadi yang sanggup untuk memberikan jalan keluar di dalam kehidupan Yakub. Dan iman Yakub pada saat itu, kalau kita baca-baca di ayat-ayat setelah itu Bapak Ibu, kita akan melihat bagaimana kebahagiaan, bagaimana damai sejahtera, sukacita, kesuksesan yang diraih oleh Yakub pada saat itu. Kita semua tahu Bapak Ibu, bahwa Yakub pada akhirnya hidup sukses bersama dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu yang pertama. Jadi hal yang pertama yang seharusnya dilakukan oleh setiap orang, setiap pribadi, kita mau belajar dari Yakub. Yang pertama adalah menempatkan Tuhan sebagai Allah kita satu-satunya di dalam kehidupan kita. Jangan pernah lari ke tempat yang lain. Jangan pernah lari ke tempat yang lain atau ke orang lain, karena itu pasti akan membuat kita kecewa. Tetapi kalau kita mau datang hanya kepada Allah, maka percayalah, ada
ada satu pengharapan yang sedang kita dapatkan di dalam kehidupan kita di masa yang akan datang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hal yang kedua yang dilakukan oleh Yakub di dalam kehidupannya ketika dia menghadapi satu persoalan masalah di dalam hidupnya. Yang kedua adalah dia berjanji dan dia bersedia untuk membangun suatu rumah ibadah atau rumah Allah. Ketika Yakub bangun dari tidurnya dan setelah dia mimpi melihat malaikat naik turun tangga seolah-olah tangga itu tembus sampai ke langit seperti itu. Ketika Yakub bangun, dia mengambil batu yang tadinya dipakai bantal sebagai bantal. Kemudian dia mendirikan satu tugu. Dan dia berkata begini, tugu yang kubangun ini suatu ketika nanti akan menjadi rumah Allah. Atau akan menjadi sebuah bait untuk Allah. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, apa maksudnya? Menjadikan rumah Allah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, rumah Allah itu identik di dalam kekudusan kita. Betul enggak? Rumah Tuhan itu adalah pribadi kita, adalah diri kita, adalah hidup kita. Dan rumah Allah itu harus kudus di hadapan Tuhan. Satu poin yang sepertinya sederhana, sepertinya gampang sekali untuk diucapkan, tetapi susah untuk dilakukan. Apa itu? Menjadikan hidup kita, diri kita sebagai rumah Tuhan. Kalau di zaman perjanjian baru Bapak Ibu, di zaman perjanjian lama, kalau berbicara tentang bait Allah, itu adalah satu tempat di mana Allah hadir. Berbicara tentang bait Allah adalah satu tempat di mana semua orang akan datang ke sana untuk mempersembahkan korban bakaran dan meminta doa kepada Allah. Kalau berbicara tentang bait Allah di dalam perjanjian lama itu berarti berbicara tentang tempat di mana hadirat Allah, di mana kekudusan Allah itu akan tinggal di sana. Dan kita tahu bahwa bait Allah adalah bait yang kudus, tidak sembarangan orang bisa masuk ke sana. Hanya orang-orang tertentu yang dikhususkan oleh Allah, para imam-imam yang dikhususkan oleh Allah yang bisa masuk ke bait Allah untuk mempersembahkan korban bakaran. Dan di sana mereka akan menaikkan doa, bisa berkomunikasi dengan Allah. Minta pengampunan dan lain sebagainya. Tempatnya adalah bait Allah. Nah Yakub ini sebelum dilihat masa depannya, dia berjanji bahwa dia akan mendirikan tempat ibadah, tempat bait Allah di tempat di mana dia bangun tadi. Dan kalau kita tarik di masa sekarang ini, tentunya bait Allah itu berbicara tentang diri kita. Berbicara tentang hati kita, berbicara tentang sikap hidup kita, berbicara tentang seluruh totalitas kehidupan kita. Itu adalah bait Allah. Dan bait Allah itu harus dijaga. Lewat kata-kata kita. Lewat tingkah laku kita. Lewat mata kita, lewat seluruh kehidupan kita. Kita harus bisa menjaga bait Allah yang ada di dalam kehidupan kita. Saudara, janji Yakub, nasar Yakub yang kedua, dia ingin membangun sebuah bait Allah, membangun sebuah rumah tempat ibadah, tempat yang kudus. Dan kalau berbicara tentang bait Allah itu tentunya berbicara tentang pengajaran, seperti ketika kita berada di gereja. Seperti ketika kita datang beribadah kepada Tuhan. Seperti hari Minggu, doa malam, dan lain sebagainya. Atau mungkin seperti sekarang ini. Ini tentu berbicara tentang rumah Allah, tempat ibadah. Dan tempat ini adalah tempat yang kudus. Tidak semua orang, tidak sembarangan orang bisa berdiri di sini. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau bait Allah itu berbicara tentang diri kita. Kalau bait Allah itu berbicara tentang hidup kita. Layak enggak untuk kita kotorin tempat yang kudus ini? Layak enggak untuk kita hidup seenaknya sendiri sehingga membuat tempat yang kudus ini akhirnya menjadi kotor, menjadi jorok, menjadi tidak berkenan di hadapan Tuhan.
Tetapi sebaliknya, kalau bait Allah yang ada di dalam diri kita, kita menjaganya, kita rawat, kita kuduskan setiap saat, maka percayalah Bapak Ibu. Ketika kita datang berdoa kepada Tuhan, ketika kita datang menaikkan permohonan kepada Tuhan, maka disitulah Allah hadir untuk menjawab doa kita. Kalau tubuh kita ini adalah bait Allah, maka ketika kita merindukan sesuatu, ketika kita mengharapkan sesuatu, ketika kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, maka disitulah Allah hadir untuk memberkati kehidupan kita. Amin. Kalau Bapak Ibu mau diberkati, maka jagalah hati kita, jagalah bait Allah, jagalah kekudusan hidup kita agar selalu berkenan di hadapan Tuhan. Itu hal yang kedua yang dilakukan oleh Yakub. Dan yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu. Ini kalau saya berbicara mungkin bukan porsinya ya Bapak Ibu, tetapi enggak apa-apa kita belajar. Yang ketiga, di ayat yang ke-22. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Ini yang tadi saya bicarakan. Dari segala sesuatu, perhatikan baik-baik, dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Dari segala yang kudapatkan, yang kuperoleh, baik dari pekerjaan, dari tempat yang lain, itu semua kata Yakub, 1/10-nya akan diberikan untuk Tuhan. Wah, kalau sudah berbicara tentang ini Bapak Ibu, sensitif sekali sebenarnya. Tetapi ini kebenaran firman Tuhan yang harus dilakukan. Saya membaca di hampir seluruh Alkitab ya, saya mencoba untuk cari di Google juga. Saya dapatkan kurang lebih ada 2 ayat, ya hanya 2 ayat saja yang berbicara begini, ya, yang berbicara tentang perpuluhan maksudnya. Tuhan itu ngomong seperti ini, ujilah aku, apakah aku tidak bisa memberkati engkau. Itu berbicara tentang persepuluhan. Jadi dengan kata lain itu Tuhan mau ngomong seperti ini. Coba kalau kamu berikan perpuluhan kepadaku, 1/10 dari bagian yang engkau dapatkan kepadaku, ujilah, apakah aku enggak bisa memberkati engkau. Ini luar biasa. Enggak ada ayat-ayat yang lain di mana Tuhan itu ngomong seperti itu. Ya. Tetapi hanya 2 kali, saya enggak ingat ayatnya, tetapi hanya 2 kali saya coba untuk mencari. Hanya 2 kali Tuhan itu ngomong sendiri, ujilah, apakah aku tidak bisa memberkati engkau. Dan itu berbicara tentang persepuluhan. Dan saya sendiri juga membuktikannya Bapak Ibu. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Yakub, sebelum dia melihat jauh ke masa depannya, sebelum dia melihat masa depannya, sebelum dia melihat apa yang akan terjadi di depan, dia sudah berjanji kepada Tuhan untuk memberikan 1/10 dari apa yang didapatkan di dalam kehidupannya. Kenapa Bapak Ibu? Kok Yakub ini mau memberikan 1/10? Kenapa Yakub kok mau memberikan 1/10? Ya, tentunya Yakub tahu bahwa kalau dia memberikan 1/10 dari apa yang dia miliki kepada Tuhan, maka secara otomatis ini akan mengikat hubungannya dengan Tuhan. Akan mengikat hubungannya dengan Tuhan, semakin hari itu akan semakin erat. Semakin hari dia akan semakin berharap kepada Tuhan. Semakin hari dia akan semakin melekat bersama dengan Tuhan. Dan harapan itu selalu pasti bersama dengan Tuhan. Kemudian Yakub juga mau memberikan 1/10 dari apa yang dia punya sebagai rasa ucapan syukur atas apa yang sudah diberikan Allah kepadanya. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, memberikan 1/10 itu bukan hanya sebagai sesuatu yang sifatnya materi, enggak. Tapi memberikan 1/10 itu sebagai sebuah ucapan syukur ke hadapan Allah. Bahwa Allah itu yang sudah memberikan segala sesuatunya, Allah itu pemilik dari segala galanya, dan kita ini adalah pengelola.
kita ini hanya mengelola apa yang Tuhan punya di dalam kehidupan kita. Maka mari kita mau belajar untuk memberikan apa yang menjadi bagiannya Tuhan. Dan ketika Yakub berjanji untuk memberikan 1/10 dari apa yang didapatkan, tentunya dia ingin agar semasa hidupnya dia selalu ingat untuk selalu taat kepada Tuhan. Dia selalu ingat untuk selalu taat kepada Tuhan. Kenapa? Kalau misalnya Yakub 1 kali aja dia nggak memberikan, mungkin dia akan merasa, aduh kok nggak enak ya perasaan saya ya. Hati saya kok nggak enak, bagaimana. Dan dia akan berusaha untuk bisa memberikan ikut terus menerus. Dan ada satu hubungan yang erat, ya. Ada satu bentuk ketaatan kepada Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Daud. Dan ini sebenarnya bukan hanya yang dialami oleh Yakub, tetapi diawali sejak zamannya Abraham. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kurang lebih ada 3 ya, ada 3 yang kita pelajari dari Yakub ini. Yakub yang pertama, ya, sebelum jauh dia melangkah ke depan, sebelum dia melihat masa depannya, dia sudah memiliki 3 nasari kepada Tuhan. Dia sudah memiliki 3 janji kepada Tuhan. Janji yang pertama adalah apa? Dia mau menempatkan Allah sebagai Tuhan, Allah satu-satunya di dalam kehidupannya. Tidak ada yang lain selain Tuhan Allah itu sendiri. Dan yang kedua, dia mau mendirikan bait Allah. Ya, bait Allah yang sesungguhnya itu adalah pribadi kita. Dan yang ketiga, mau mengembalikan sebagian atau 1/10 dari apa yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Dan Bapak Ibu, kalau di akhir dari cerita Yakub ini, kita tahu bahwa selama 14 tahun Yakub itu pergi ya ke rumah omnya Laban. Sampai di sana dia itu mungkin gelisah setiap hari apa yang dilakukan itu apapun yang dilakukan oleh Yakub mungkin selalu ada rasa bersalah, selalu ada rasa takut di dalam kehidupannya. Tetapi sekalipun perasaan itu ada di dalam dirinya, Yakub tetap melakukan ketiga hal ini. Nah, dan pada akhirnya Bapak Ibu, 14 tahun kemudian, enggak hanya hari ini, besok, atau lusa, atau tahun depan, enggak. Tapi 14 tahun kemudian, Yakub akhirnya memutuskan untuk kembali ke rumah kakaknya, ke rumah asalnya, ke tempat asalnya. Dan Bapak Ibu tahu ketika 14 tahun kemudian, Yakub kembali ke asalnya. Dia bukan mau dibunuh, dia bukan mau disakiti, atau mungkin enggak dibenci lagi oleh kakaknya, tetapi kakaknya menyambut Yakub dengan pelukan yang hangat, dengan sukacita, dengan sorak-sorai. Dan pada saat itulah semua beban yang ada di dalam benak Yakub, ketakutan, masalah, persoalan yang ada di dalam benak Yakub, pada saat itulah semua terlepas. Ada damai sejahtera, ada sukacita, ada sorak-sorai di dalam kehidupan Yakub pada saat itu. Nah Bapak Ibu Saudara, kita juga bisa sama seperti Yakub. Kita juga bisa seperti Yakub. Kalau kita mau ya menjadikan Tuhan sebagai Allah kita satu-satunya. Kalau kita mau merawat, menguduskan bait Allah di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, kita mau memberikan apa yang menjadi bagiannya Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita belajar dari Yakub ya. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Mungkin kita sudah pernah janji kepada Tuhan. Mungkin kita sudah pernah punya nasar kepada Tuhan dan kita belum bisa menempati janji itu. Hari ini mari kita pikirkan apa yang sudah kita lakukan untuk Tuhan. Apakah selama ini kita hanya ngomong toh, atau mungkin kita sudah melakukan putus. Atau mungkin kita sudah melakukan tapi kok kelihatannya apa yang sudah kita doakan itu sia-sia. Saudara percayalah bahwa apa yang sudah kita lakukan kepada Tuhan itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Ingat bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera di dalam kehidupan kita, bukan rancangan kecelakaan. Puji nama Tuhan, kebenaran firman Tuhan sampai di sini, biarlah ini semua bisa menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Bapak untuk kesempatan pada malam hari ini. Kami
sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tetapi satu hal Tuhan yang berat di dalam kehidupan kami. Melalui pertolongan-Mu, melalui campur tangan Tuhan, maka kami percaya kebenaran firman Tuhan ini mampu kami lakukan di dalam hidup kami. Tuhan ampuni kalau kebenaran firman Tuhan ini mungkin hanya kami dengar di waktu-waktu yang sudah lalu, tetapi tak pernah kami lakukan di dalam hidup kami. Hari ini kami mau belajar sama seperti Yakub yang mau melakukan apa yang sudah menjadi janjinya di dalam kehidupannya. Dan itu semua menjadi kenyataan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba berdoa kepada setiap jemaat-Mu yang ada di rumah. Tuhan berkati apa yang menjadi pergumulan mereka, apa yang menjadi doa mereka. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau selalu mempunyai rancangan yang damai sejahtera di dalam kehidupan mereka. Berkati Tuhan, ekonomi mereka, orang tua mereka, anak-anak mereka, cucu mereka, kakek mereka, semuanya tanpa terkecuali. Mari Tuhan berkati. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah damai sejahtera, sukacita dan sorak-sorai daripada Allah Bapa itu selalu ada di dalam kehidupan kami mulai dari hari ini sampai kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.